Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Mapeng channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan share atau berbagi tentang pemaksimalan bahan B1 dalam upaya untuk menjaga kestabilan ataupun memaksimalkan panen buah kopi setiap tahunnya. Jadi kalau kita lihat, ini contoh pohon kopi yang dari usia tanam ini kurang lebih 4 tahunan ya teman. Jadi kita stek kurang lebih sudah 1,5 tahun. Kalau kita lihat untuk ini produktivitas kopinya itu cukup bisa dikatakan lumayan ya teman. Jadi nanti akan kita bahas tuntas tentang pemaksimalan bahan ya teman. Jadi dan pentingnya ini pemeliharaan ataupun penyimpanan bahan yang kita gunakan untuk memaksimalkan produktivitas pada pohon kopi ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video terbaru dari channel ini, yang sudah subscribe, yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe ya teman, untuk membantu berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya, kalau kita lihat ini teman, keadaan buah kopi di waktu sekarang ini sudah menua, sudah kelihatan menguning, dan juga ada yang sudah memerah ya teman. Ini sudah dilakukan pemetikan satu kali ya teman, jadi petik selektif ya teman. Ya, yang akan kita bahas di sini yaitu tentang pemaksimalan di bahan B1 ya teman. Jadi karakteristik dari pohon kopi ini sambil kita jelaskan ya teman. Ini akan berbuah maksimal, ini bisa dikatakan berbuah dari pangkal ranting atau tiap ruasnya itu bisa maksimal itu ketika di B1 ya teman. Jadi kalau ini contoh B0 ya teman. Jadi ini bahan baru yang kita pelihara di tahun ini ya teman. Ini kalau kita lihat, ini daunnya ini dari pangkal ruas sudah ada daun, dan kalau kita amati ternyata buah kopi ini akan berbuah itu apabila ada daunnya di tiap ruas-ruasnya ataupun ranting ya teman, kayak gini. Jadi nanti akan menjadi ini bahan untuk produktivitas yang maksimal ini teman. Nah, ini kita selalu pelihara bahan. Jadi pentingnya untuk penyimpanan ataupun pemeliharaan bahan baru atau B0 dalam ini pemeliharaan atau perawatan pohon kopi agar selalu berbuah maksimal, ya kurang lebihnya kayak gitu teman. Jadi secara logika memang kita bisa bedakan teman. Kalau ini kenapa ini sudah tidak ada daunnya? Ini karena pohon kopi juga mempunyai karakter ketika dia buah sudah menua, karena ini kita lihat ketika buah sudah menua ini si daun akan mengering dan jatuh dengan sendirinya teman. Itu sudah faktor alami ya teman. Nah, jadi misalkan ini sudah nggak ada, nanti kan otomatis di tahun ini misalkan ini sudah dipetik, nantinya kan ini sudah tidak produktif lagi teman. Misalkan berbuah ya 1-2 biji aja, nanti yang akan berbuah di sini teman. Nah, secara logika dari sini untuk sampai sini kan ini panjang ya teman. Jadi untuk nutrisi ini bisa dikatakan ini tidak maksimal, karena dia untuk hambatannya untuk sampai menyalurkan nutrisi sampai ke sini, karena yang di sini masih ada daunnya, ya akan lebih panjang. Jadi tidak efisien ya teman untuk produktivitas buah yang lebih maksimal. Nah, contohnya bila dibandingkan dengan ini yang masih B0, nah ini kan dari as
pohon dari pangkal ini kan dekat, jadi ini langsung nanti mengeluarkan buah yang maksimal ya teman. Jadi secara logika kayak gitu teman. Jadi penting sekali di sini dalam upaya untuk menjaga atau memaksimalkan buah kopi di setiap tahunnya itu dengan pemeliharaan ataupun selalu menyimpan bahan baru ya teman. Kecuali misalkan memang benar-benar tidak ada, karena kalau kita lihat ini untuk jenis Kontokusari memang tidak begitu maksimal ataupun minim bahan ya teman. Nah, untuk itu kita maksimalkan B2 nya ya teman. Jadi kayak gini, ini B2 ya, yang nanti akan kita gunakan untuk tumbuhan berikutnya ya teman. Nah, ini B2, ini B0. Nah, nanti di tahun ini akan menjadi B1 ya teman, kurang lebih kayak gitu ya teman. Nah, ini juga B0 ini. Nah, ini sudah mulai berbunga ya teman. Nah, di tahun ini di bulan 6 ya, ini bulan 6 sudah mulai pembungaan ya teman. Ini awal atau pembungaan pertama ya teman. Ini normal ya teman, karena di daerah saya ini masih sering terjadi hujan. Untuk itu, untuk tingkat kesuburan daripada bahan ini juga relatif lebih subur bila dibandingkan dengan cuaca normal. Misalkan saat ini kan seharusnya jarang hujan karena musim kemarau ya teman, tapi kemarau basah, jadi masih sering terjadi hujan, yang tentunya akan terjadi perbedaan cuaca dan suhu pada perkebunan ya teman. Jadi nah, kalau kita lihat sambil jalan ya teman, ini sudah ada yang memerah untuk jenis klon tertentu yang teman. Ini sudah bisa dipanen, ini sudah merah ya teman. Jadi kalau kita amati memang di setiap pohon kopi itu sudah kita persiapkan bahan ya teman, bahan ataupun tunas baru yang akan kita gunakan untuk proses pembuahan di tahun berikutnya. Itu terus menerus setiap tahunnya. Misalkan tidak ada tunas bahan, kalau jenis kayak gini misalkan ini tingkat kesuburannya mungkin kurang, jadi kita akalin dengan memelihara tunas air yang nantinya kita stek kembali. Jadi kita stek permajaan ya teman, karena mungkin untuk dahan yang sudah tua itu sulit sekali untuk tumbuh tunas bahan baru ya teman. Jadi kita membuat kembali kayak gini ya teman. Misalkan ini untuk B1 nya itu kita maksimalkan ya teman. Jadi ini buahnya cukup bagus. Untuk B2 nya ini juga kayaknya nanti akan kita pelihara ya teman, karena masih bagus. Ini 1, 2, 3 ada masih di atas 12 ruas ya teman. Dan juga kalau kita lihat ini untuk tunas bahannya juga nggak ada ya teman, tapi untuk B2 nya cukup bagus. Jadi nanti akan kita maksimalkan di B2 nya. Tapi saya sarankan ini kalau bisa itu selalu ya teman ini. Nah, ini contoh tunas bahan baru, itu teman selalu memelihara tunas bahan kalaupun ada, kalaupun tidak ada, yaitu dengan memaksimalkan di B2 nya ataupun membuat sambungan baru dari tunas air yang tumbuh pada batang pohon kopi ya teman. Ini sudah mulai merah teman. Ini untuk jenis Tekusari ya, ini Tekusari ya teman. Tekusari kuning, ini buahnya sudah mulai menguning, sebentar lagi ini akan memerah ya teman. Ini juga jadi penting sekali ya teman dalam menjaga atau memaksimalkan produktivitas kopi. Ini penyimpanan bahan, selain itu juga perawatan yang lainnya yang sudah kita jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi sambil belajar ya teman, kita melihat. Jadi ini juga tunas cacing ini.
itu cacing dibuang. Ini bahan kosong ya teman, kosong. Ini tahun ini akan kita gunakan. Jadi untuk tunas-tunas yang di bawahnya ini yang sudah tidak produktif ini akan kita buang. Nah, nanti akan kita buahkan yang ini ya teman. Jadi tahun ini dia akan berbuah dan bisa disebut dengan D1 ya teman. Akan kita maksimalkan ya teman. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya teman. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.